Bagaimana kelak di mahsyar ketika Nabi menjadi saksi? Jangan ngotot solawat seperti ini, seperti itu. Nabi sudah ngajarkan kok solawat. Kan banyak orang. Kalau tanpa Sayyidina berarti kurang sopan. Itu akal kamu. Nabi ngajarkan tidak ada Sayyidina kok. Bukan berarti mengatakan Sayyidina itu dilarang. Silakan di luar selawat. Tapi Nabi sudah ngajarkan. Oh, dalam katalog Islam berarti sholawat itu tidak pakai Sayyidina. Kalau pakai Sayyidina bisa bermasalah begitu Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh warga Nahdien, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Dari dulu sampai sekarang, orang-orang Wahabi itu tetap mempermasalahkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka menurut mereka itu adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama alias muhdas. Kalau sudah muhdas berarti bid'ah. Kalau sudah bid'ah maka berarti neraka. Dasar mereka yang ditanyakan dalam istidlalnya adalah contoh. Pernahkah Rasulullah begini? Pernahkah sahabat begini? Pernahkah imam yang empat begini? Itu contoh yang sama persis. Ketika orang lain yang mengerjakan. Akan tetapi, sebagaimana kita maklumi bersama, ketika kelompok mereka yang mengerjakan, mereka adem. Tidak apa-apa. Patokan mereka yang dijadikan standar, bahkan Daswan Setiawan dengan bangganya Pak Ustadz ini yang kocar-kacir baca kitab, Pak Daswan itu, ini sampai dengan bangganya mengatakan kenapa Mekah dan Madinah tidak ada bid'ah? Karena Mekah dan Madinah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah dalam pandangan mereka. Pret, Daswan, Daswan. Dan ini juga Pak Kiai Sinwani. Bukan barang baru sebenarnya. Dulu Pak Doktor atau Pak Profesor Doktor Khalid Basalama ini sampai mempermasalahkan Allahumma sholli ala Sayyidina. Salawat yang ditambah Sayyidina ini bahkan merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Badrus Salam LC ini juga menyebutkan bahwa di dalam sholat ataupun di luar sholat, sholawat tidak ditambah dengan lafadz Sayyidina. Oke, kita sekarang ke Arab Saudi dulu. Kenapa ke Arab Saudi? Terutama di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini selalu dibanggakan, Mekah dan Madinah selalu dibanggakan oleh orang-orang Wahabi di Indonesia ini. Bahwa kedua kota suci umat Islam ini benar-benar dijaga dari perbuatan bid'ah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita ikuti ini. Ini adalah takbiran di Masjid Nabawi. Silahkan Anda ketik saja ya. Kalau ingin tahu lengkapnya silahkan takbiran di Masjid Nabawi. Takbir hari raya di Masjid Nabawi Madinah. Ini, ayo kita dengarkan dulu. Silakan Pak Kiai Sinwani, Pak Profesor Dr. Khalid Basalama, Pak Badrus Salam LC dan seluruh orang-orang Wahabi di seluruh dunia. Silakan dengarkan itu ya. Di Masjid Nabawi, masjid tempat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tempat dikuburkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di masjidnya apa yang dibaca? Setelah takbiran, sigot takbiran ini ditambah dengan lafadz Sayyidina. Ibadah apa enggak?
Kenapa tidak mengikuti katalog yang telah dituliskan, yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa tidak mengikuti katalog Islam ini? Orang-orang di Arab Saudi ini, terutama di Masjid Nabawi ini. Nih, yang pertama. Yang kedua, silahkan dengarkan ini. Bacaan solawat Pak Dr. Syafiq Risa Basalama. Ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Di dalam sholat maupun di luar sholat, sholawat tidak ditambahkan lafaz sayyidina. Bagaimana? Salawat ajaran siapa itu? Pernahkah Rasulullah yang mengajarkan ke Pak Syafiq dan orang-orang di Madinah itu dan syekh-syekh di Madinah itu? Pernahkah sahabat dan tabi'in yang mengajarkan terhadap orang-orang di Madinah itu dan Pak Syafiq? Salawatnya gimana itu? Kenapa kalian, Harry Pras dan YouTubernya, kenapa tidak merosting mereka? Yang di Madinah dan Pak Syafiq Risa Basalama ini, kenapa tidak kalian roasting Pak Khalid? Kenapa tidak kalian salahkan ini? Hanya siapa itu yang merokok barusan itu? Bajri. Riyad Bajri saja ketika kelihatan merokok, termasuk Harry Pras ini, wah, sampai mengatakan tidak boleh diambil ilmunya kalau seperti itu. Nah, ini yang mengerjakan bid'ah seperti ini. Apa pantas diambil ilmunya? Syafiq Risa Basalama dan orang-orang di Madinah itu. Ayo ngomong kalian. Kalau memang contohnya itu adalah dasar kalian, istidlal kalian itu harus contoh dari Rasulullah, contoh dari sahabat. Silahkan, contoh yang mana ini? Datangkan hadisnya. Ya, lampai channel lagi ini. Kalau dirinya sendiri yang mengerjakan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, mulut mereka diam bagai terkunci. Oke, sekarang kita ke fatwanya ulama Saudi. Kalau itu langsung prakteknya. Sekarang fatwanya. Fatwanya Syekh Soleh Al-Munajjid. Bagaimana tentang sirat salawat yang ditambah lafadz Sayyidina? Anda mau pilih Sinwani, pilih Badrus Salam, pilih Khalid Basalama, apa pilih orang-orang di Madinah, syekh-syekh di Madinah, termasuk Soleh Al-Munajjid? Ayo kita jelaskan. Kita dengarkan ini. Ini fatwanya Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid. Hal yajuzu idhafatu lafdhi siyadah fi sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bolehkah menyandarkan lafaz siyadah sayyidina saat sholawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa amma sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fahiya sahihatun. Sholawat yang ditambah dengan lafaz sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fahiya sahihatun. Ini sah, sahih. La iskala fi dzalika. Ndak iskal itu. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidu waladi Adam, karena Nabi Muhammad merupakan sayyidnya waladi Adam, kama akhbara an nafsi syarifah, sebagaimana yang dikabarkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman qala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad faqad addal makna. Siapa yang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berarti dia telah mengerjakan makna yang dikehendaki dari salawat itu. Menghendaki makna sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca sendiri sudah lebih 8 menit ini ya.